saya Alma Manisha Prila dari kelas P2 Malam Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kewirausahaan masyarakat. Sebelum kita membahas apa itu wirausaha sosial, kita akan membahas terlebih dahulu ragam definisi wirausaha sosial itu sendiri. Jadi, istilah social entrepreneur atau yang biasa kita kenal dengan wirausaha sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh Bill Drayton pada tahun 1972. Beliau ini adalah pendiri dari Asoka Foundation, yang mana Asoka Foundation ini merupakan salah satu yayasan terbesar yang mendukung perkembangan wirausaha sosial di dunia. Bill Drayton yang mendirikan Asoka pada tahun 1980 karena terinspirasi oleh Mahatma Gandhi dan Civil Rights Movement. Bill Drayton sendiri mendefinisikan wirausaha sosial sebagai social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Jadi dari Bill Drayton ini kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial berperan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, bukan hanya dengan social charity, tapi jauh lebih dari itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terdapat banyak pengertian dan definisi kewirausahaan yang sangat beragam dan kerap kali memiliki perbedaan perspektif. Ada yang memandangnya dari perspektif bisnis, kemudian ada yang memandangnya dari perspektif sosial, ada pun yang memandangnya dari kedua perspektif, yaitu gabungan antara perspektif sosial dengan perspektif bisnis. Namun ada salah satu definisi yang dirumuskan oleh Dies yang saat ini menjadi rujukan banyak pihak dalam mendefinisikan arti dan hakikat kewirausahaan sosial, di mana di sini mendefinisikan bahwa social entrepreneurship sebagai aktivitas inovatif dengan tujuan sosial baik sektor swasta atau private sector maupun sektor non-profit atau non-profit sektor ataupun keduanya. Jadi keragaman pemikiran, perspektif, dan definisi-definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya memang mengaburkan pemahaman wirausaha sosial, tetapi juga membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial. Dari ragam definisi tersebut, kita bisa melihat titik temu kewirausahaan sosial yang memiliki 4 elemen utama. Di antaranya ada social value, di mana social value ini merupakan nilai sosial yang menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran menciptakan kebermanfaatan sosial. Jadi nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, maupun pendidikan. Kemudian elemen yang kedua ada civil society atau kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Kemudian untuk elemen yang ketiga ada innovation atau inovasi. Jadi inovasi ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Kemudian elemen yang terakhir ada economic activity. Jadi kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Lalu kemudian kita akan membahas antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Definisi wirausaha sosial pada dasarnya diturunkan dari integrasi dua konsep, yaitu wirausaha dan sosial, menurut Meyer et al. Pada tahun 2006 dan Martin et al. Pada tahun 2007. Perspektif yang lebih idealis umumnya mendefinisikan wirausaha sosial adalah agen perubahan di sektor sosial. Namun definisi tersebut dianggap tidak menggambarkan kewirausahaan sosial karena belum melibatkan makna kewirausahaan dalam definisinya tersebut. Nah, di sisi lain ada definisi-definisi yang berusaha menjelaskan apa sih itu wirausaha sosial dengan menggabungkan semangat misi sosial dengan citra disiplin, inovatif, dan tekad bisnis yang pada umumnya dikaitkan dengan para pengusaha atau private sector. Definisi-definisi ini melihat esensi pendekatan kewirausahaan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan menguatkan makna kata kewirausahaan yang menjadi bagian integral dari kewirausahaan sosial.
Nah, kita ini memang harus mampu untuk membangun pemahaman kita sendiri tentang kewirausahaan sosial secara akademis melalui penelitian dan penjelasan melalui teori kewirausahaan dan teori sosial. Lebih dari itu, pemerintah juga harus mampu mendefinisikan lalu menerjemahkan dalam kebijakan dan regulasi yang mendorong lahirnya wirausaha ini. Secara definisi, wirausaha sosial adalah satu spesies baru dalam genus wirausaha. Jadi mereka adalah pengusaha dengan misi sosial. Namun, karena misi ini, mereka menghadapi tantangan yang berbeda. Dan oleh karenanya, ke depan mungkin harus memiliki definisi yang mencerminkan dengan wirausaha sosial. Kemudian kita akan membahas wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial. Jadi, bahasa kewirausahaan sosial ini mungkin baru dan asing bagi kebanyakan masyarakat. Tetapi, fenomena, praktik, dan implementasinya bukanlah hal baru. Kita telah lama melihat, mengenal, dan mungkin berinteraksi dengan kewirausahaan sosial. Walaupun kita tidak menyebut mereka sebagai wirausaha sosial. Namun, nama wirausaha sosial ini menjadi penting karena telah menyiratkan kaburnya batas-batas sektor sosial atau non-profit sektor dan sektor bisnis atau private sektor. Jadi, kewirausahaan sosial ini dapat meliputi usaha non-profit yang inovatif dan kontemporer serta termasuk usaha for profit dengan tujuan sosial. Bahasa baru dari wirausaha sosial ini membantu memperluas lapangan bermain dari orang-orang yang memiliki misi sosial. Nah, tahukah kamu apa yang dilakukan 7 miliar orang di dunia ini? Nah, ada 1,9 miliar orang masih terlalu muda untuk bekerja di rentang usia 0 sampai 15 tahun. Kemudian ada 577 juta terlalu tua untuk bekerja, yaitu di usia lebih dari 64 tahun. Kemudian ada 430 juta orang tidak bekerja, dan sisanya orang-orang yang bekerja ada 1,7 miliar bekerja dalam pelayanan, kemudian 1,4 miliar bekerja di pertanian, dan 800 juta bekerja di industri. Kemudian hanya 500 orang, ada 500 juta orang yang menjadi wirausaha. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pilihan menjadi wirausaha merupakan pilihan yang paling sedikit ditempuh oleh kebanyakan masyarakat di dunia. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang tidak memilih untuk berwirausaha? Kemudian sebaliknya juga mengapa ada orang-orang yang berpikir berbeda menjadi berwirausaha, atau apa sih yang membuat mereka tetap bertahan menjadi wirausahawan? Ada juga apa juga yang membuat sebagian dari mereka memilih wirausaha sosial bukan sekadar wirausaha. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan pada pemilik usaha kecil di Amerika Utara. Ketika mereka ditanyakan, will you ever work from someone else again? Apakah kamu akan bekerja untuk seseorang kembali? Yang menarik adalah kebanyakan dari mereka ini tertawa di hadapan peneliti. Ada 5% mengatakan probably, sangat mungkin, kemudian ada 39% mengatakan maybe atau mungkin, dan ada 56% mengatakan never atau tidak akan pernah. Ya, orang-orang yang sudah menjadi wirausaha pada umumnya akan enggan kembali menjadi karyawan atau bekerja untuk orang lain, karena mereka sudah merasakan langsung pengalaman tak ternilai menjadi seorang wirausaha. Nah, pada hakikatnya, kewirausahaan sosial ini muncul karena beberapa alasan seperti yang pertama, ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena implementasi kebijakan yang seringkali tidak efektif. Kemudian ada ketidakmampuan organisasi nirlaba secara keuangan untuk membiayai aktivitas sosial dikarenakan hanya mengandalkan donor dalam kegiatan sosialnya. Kemudian yang selanjutnya juga ada ketidakmampuan ketidakmampuan organisasi multilateral atau World Bank atau bank regional untuk mendorong pengurangan kemiskinan. Dan yang terakhir ada ketidakmampuan sektor swasta dalam memberikan manfaat sosial melalui kegiatan CSR. Jadi mengapa sih banyak orang ingin menjadi wirausaha? Yang pertama tentunya akselerasi. Jadi wirausaha memberikan kalian kesempatan mencapai tingkat akselerasi yang lebih tinggi dalam pencapaian finansial. Kemudian yang kedua ada kebebasan. Seorang wirausaha akan punya kebebasan untuk menghabiskan waktu di tempat yang ia sukai. Yang ketiga ada aktualisasi.
Jadi di saat seorang wirausaha memiliki sebuah ide, kemudian didiskusikan dan direalisasikan, pada saat ide tersebut terrealisasi, maka di sana ada sebuah kebahagiaan dan kenikmatan akan arti keberadaan diri yang sangat menjujukkan hati. Kemudian apa sih bedanya wirausaha sosial dengan wirausaha dan berorganisasi sosial? Jadi, yang pertama kita bahas dulu siapa wirausaha sosial itu. Jadi, secara garis besar ada dua jenis kewirausahaan sosial, yaitu yang pertama non-profit with earned incoming strategies. Jadi, wirausaha sosial tipe ini menampilkan aktivitas kewirausahaan untuk mencapai self-sufficiency dalam memastikan keberlanjutan misi sosial mereka. Jadi, pada pola ini, wirausaha sosial bisa mengelola organisasi yang sosial, namun mereka juga melakukan aktivitas kewirausahaan di mana pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan digunakan hanya untuk mencapai nilai sosial. Kemudian jenis yang kedua ada for profit with mission driven strategies. Jadi wirausaha sosial tipe ini menampilkan aktivitas kewirausahaan untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai misi sosial secara simultan. Jadi pada pola ini, wirausaha sosial mengoperasikan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dalam aktivitasnya mereka juga punya kecenderungan dan orientasi untuk menyelesaikan masalah sosial. Kemudian kita juga akan membahas jenis organisasi dan perusahaan dalam perspektif sosial dan ekonomi. Kita bisa membagi 5 jenis aktivitas bisnis dan sosial dalam relevansinya dengan kewirausahaan sosial. Antaranya yang pertama ada non-profit, kemudian ada non-profit dengan pendapatan, kemudian ada wirausaha sosial, ada bisnis dengan CSR, dan yang terakhir ada bisnis konvensional. Nah, untuk perbandingan jenis organisasi dan perusahaan dalam perspektif sosial dan ekonomi, di sini ada perbandingan beberapa konsep nilai, aktivitas, nilai ataupun aktivitas dari berbagai bentuk organisasi atau perusahaan di bidang sosial, bisnis, wirausaha sosial, dan bentuk antaranya. Jadi, organisasi non-profit dengan pendapatan, wirausaha sosial, bisnis yang memiliki CSR, dan wirausaha konvensional memiliki perbedaan mendasar pada tujuan, motif, metode, distribusi pendapatan, akuntabilitas, dan sustainabilitas. Kemudian kita akan membandingkan bisnis dengan sosial. Berbagai jenis organisasi dan perusahaan yang meliputi organisasi non-profit, wirausaha sosial, perusahaan dengan tanggung jawab sosial, dan perusahaan konvensional pada hakikatnya merupakan proses tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Organisasi sosial benar-benar melakukan kebaikan tanpa mencari keuntungan. Wirausaha sosial berbuat baik namun juga mencari keuntungan dengan menghasilkan uang terlepas mana yang lebih dominan. Nah, sedangkan perusahaan dengan tanggung jawab sosial mencari keuntungan dengan menghasilkan uang dan memberikan kembali ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sedangkan perusahaan konvensional mencari keuntungan murni dengan menghasilkan keuntungan. Bisnis dan sosial adalah dua kutub. Berada di kutub bisnis dan mencari keuntungan untuk menghasilkan uang bukanlah sesuatu yang tepat, bijak, dan bertanggung jawab karena tampak mengacuhkan faktor sosial dan berpotensi mengorbankan fungsi sosial sekadar untuk mencari keuntungannya saja. Sebaliknya, memilih menjadi organisasi sosial tanpa sebuah pendekatan ekonomi juga bukanlah sesuatu yang ideal, karena akan sulit memastikan keberlanjutannya. Oleh karena itu, konsep kewirausahaan sosial pada hakikatnya adalah upaya kita membangun keseimbangan misi sosial dan upaya bisnis dalam mengokohkan dan memastikan misi sosial yang berkelanjutan. Nah, konsep yang berbeda antara wirausaha sosial dan wirausaha konvensional memberikan pengaruh pada nilai, aktivitas, orientasi dari masing-masing konsep. Ada dua hal yang sangat terasa sekali dalam logika berpikir seseorang wirausaha sosial dan wirausaha konvensional, yaitu soal kepentingan diri dan kesadaran sosial. Wirausaha konvensional memiliki kepentingan diri yang lebih tinggi dan kesadaran sosial yang lebih rendah, sedangkan wirausaha sosial memiliki kepentingan diri yang lebih rendah dan kesadaran sosial yang lebih tinggi.
Logika itu akan sangat mempengaruhi mereka dalam memulai usaha apa, merespon berbagai peluang yang hadir, keberanian mengambil resiko, dan menentukan cara mereka mengalokasikan sumber dayanya. Sekian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.